ada pisau. Yang kemarin, Bun. Yang kemarin, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada sore ini kita kembali bertemu secara virtual dalam acara Parade Bakat teman-teman di AHA Belajar. Dan sore ini kita akan menyimak presentasi dari Kayala yang berjudul Membuat Mini Organic Garden. Sebelumnya saya informasikan profil Kayala dulu ya. Yala adalah homeschooler berusia 13 tahun yang mempunyai hobi menggambar, melukis, dan bertanam. Sesi Yala akan bercerita tentang perjalanannya membuat mini garden dan juga tips untuk bertanam. Kita simak ya teman-teman. Silakan Kak Yala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Presentasi saya pada sore hari ini berjudul Membuat Mini Organic Garden. Apa itu Mini Organic Garden?
Mini organic garden atau kebun organik mini adalah sebuah kebun kecil yang ditanami sayuran dan tanaman-tanaman lainnya. Kebun mini dapat ditanam di halaman yang kecil atau di balkon. Mengapa saya memilih membuat kebun organik? Saya memilih membuat kebun organik karena bisa menanam sayuran sendiri, karena menanam sayuran sendiri lebih sehat. Karena menanam sayuran sendiri lebih sehat, tidak menggunakan pestisida non-alami. Lebih baik untuk lingkungan karena tidak perlu membeli sayuran yang dikemas dalam plastik dan lebih ekonomis. Jenis tanaman yang saya tanam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah selada. Selada adalah tanaman yang tergolong dalam keluarga Asteraceae. Selada bisa tumbuh di daerah beriklim sedang maupun tropis. Jenis selada yang saya tanam adalah selada keriting. Waktu yang dibutuhkan bagi selada untuk tumbuh dari biji biasanya 6-8 minggu atau terkadang 1 bulan hingga siap dipanen, tetapi bisa langsung dipanen sesuai ukuran yang diinginkan. Selada juga bisa dipanen saat masih kecil untuk dimakan sebagai microgreens atau tunas sayuran. Selada mengandung vitamin K dan vitamin A. Selada juga mengandung 95% air. Yang kedua adalah bayam Jepang. Bayam Jepang adalah tanaman yang tergolong dalam keluarga Amarantaceae. Suhu optimal untuk menanam bayam Jepang adalah 15 derajat Celcius. Waktu yang dibutuhkan bagi bayam Jepang untuk tumbuh dari biji hingga siap panen adalah 6-10 minggu. Bayam Jepang mengandung vitamin E dan dapat membantu mencegah kanker dan asma. Yang ketiga adalah kangkung. Kangkung adalah tanaman yang tergolong dalam keluarga Convolvulaceae. Kangkung tumbuh baik di suhu panas, yaitu 29 derajat Celcius. Kangkung bisa dipanen pada usia 4-6 minggu. Kangkung mengandung vitamin A dan C serta mengandung banyak zat besi dan air. Yang keempat adalah marigold. Marigold adalah tanaman yang tergolong dalam keluarga Asteraceae. Marigold tumbuh di suhu 21 derajat Celcius. Marigold berkecambah dalam beberapa hari dan berbunga dalam usia 8 minggu. Marigold juga dapat mengusir hama seperti nyamuk dan lalat. Sekarang saya akan menunjukkan cara menanam tanaman yang tadi saya sebut. Ini alat dan bahannya, tanah. Saya menggunakan tanah lembang, pot semai atau pot kecil, dan pot besar untuk saat tanaman sudah besar, biji tanamannya, sekop kecil, spray bottle, dan pupuk. Sebelum menanam tanamannya, ada baiknya jika bijinya direndam semalaman terlebih dahulu agar bijinya lebih cepat berkecambah. Ini adalah foto bayam saya. Pertama kita isi setengah dari pot dengan tanah, lalu tanam bijinya, lalu ditutup lagi dengan tanah. Setelah biji sudah ditanam, disemprot dengan air menggunakan spray bottle. Jika tanaman sudah lebih besar, maka tanaman tersebut sudah bisa dipindahkan ke pot yang lebih besar juga. Cara memindahkannya, masukkan pensil ke dalam lubang di bawah pot. Di bawah pot itu selalu ada lubangnya. Pensilnya dimasukkan ke dalam situ, lalu dorong tanahnya ke atas dengan perlahan. Setelah tanaman sudah diambil, maka tanaman bisa ketanam di dalam pot yang sudah berisi tanah. Ukuran pot yang diperlukan bagi tanaman adalah
30 kali 20 cm untuk bisa memuat 3 tanaman selada, 36 sampai 20 cm untuk 3 sampai 4 tanaman bayam, 30 kali 30 cm untuk sekitar 20 tanaman kangkung, 30 kali 20 cm untuk sekitar 4 tanaman pakcoy dan chaisim, 15 kali 30 cm untuk marigold yang besar, dan 25 kali 20 cm untuk marigold yang berukuran kecil. Cara menanam tanaman dari batang. Beberapa jenis tanaman dapat ditumbuhkan dari batangnya saja, seperti serai, bawang daun, monstera, dan lain-lain. Saya menanam sebuah serai dari bagian akarnya, namun cara ini bisa dipraktikkan pada bawang daun dan seledri. Cara menanamnya adalah sebagai berikut. Potong bagian bawah tanaman, yaitu bagian yang ada akarnya. Masukkan batang tanaman tersebut ke dalam air. Tunggu sampai banyak akar dan daun tumbuh, dan setelah itu bisa ditanam ke dalam tanah. Kesan saya adalah bertanam merupakan sebuah hal yang ternyata sangat menyenangkan bagi saya. Walaupun saya belum berhasil 100%, saya sudah merasa bahwa bertanam ada banyak manfaatnya. Di antaranya belajar bertanggung jawab dan juga belajar lebih banyak tentang dunia tumbuhan. Saya memang mengalami banyak rintangan seperti tanaman mengering atau layu, tidak semua bijinya tumbuh. Tetapi saya jadi belajar tentang apa yang harus saya lakukan dan apa yang sebaiknya saya hindari. Sebagai penutup, saya bacakan sebuah ayat dari Quran Surat Al-An'am ayat 99. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikan buahnya pada waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jazakumullahu khairan sudah hadir di presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kayala, Barakallahu Fik, terima kasih. Sebenarnya seru kali ya kegiatan kakak membuat kebun. Baik, kesempatan kali ini silakan teman-teman yang ingin bertanya. Nggak ada nih di chat. Kayala boleh tanya, Kak, apakah media tanam dan pupuk sama? Jika sama, apa perbedaannya? Dari Kak Keira Nuraida. Oh, kalau media tanam itu maksudnya tanah ya. Kalau pupuk itu berbeda. Ada beberapa jenis tanah yang juga mengandung pupuk kandang, jadi itu udah langsung ada pupuknya. Tapi yang saya gunakan adalah tanah Lembang. Silahkan, Kakak Rumana. Assalamualaikum Kayala. Waalaikumsalam, Kak Rumana. Sejak usia berapa kakak suka bercocok tanam? Saya sebenarnya sudah suka tanaman dari dulu, cuman saya baru mulai bertanam sekarang ini. Jazakillah khairan, Kak. Jazakillahu khairan, Rumana. Ini ada dari Kak Salsa. Bismillah, bagi yang ingin
Afwan, salah. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada yang raise hand nih. Kak Isma, silahkan. Saya Allah, izin bertanya Isma ya. Ya, Isma. Jenis pupuk yang kakak pakai apa ya? Jazakillahu khairan, Kak. Saya sekarang sih biasanya memakai pupuk yang terbuat dari serabut kelapa, Isma. Jazakillahu khairan, Kak, atas jawabannya. Jazakillahu khairan, Isma. Ada pertanyaan dari Kak Azhar. Kak boleh tanya waktu proses pembuatannya selama apa? Maaf, Kak Rufa, boleh diulang? Kak boleh tanya waktu proses pembuatannya selama apa? Proses pembuatan mini gardennya. Kalau proses saya tanam menanam itu sekitar 2 bulan. Masya Allah, lama juga ya. Ada lagi. Bismillah, Kak, izin bertanya. Saya sedang menanam kangkung. Di daun kangkungnya ada putih-putih. Itu apa ya, Kak? Dari Zea. Oh, itu biasanya sejenis jamur. Biasanya itu sejenis jamur. Bisa dihilangkan menggunakan baking soda sama sabun, bisa. Terus kayak disemprot ke tanah bagian yang terkena jamur itu. Ada lagi pertanyaan dari Zea. Maaf, Kak, sabunnya apa ya? Pakai sabun cuci piring. Yang raise hand, Omar Al-Khayyam, silahkan. Saya mau ngomong.
Saya datangnya terlambat. Iya, nggak apa-apa, Nel. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau belum ada, saya yang nanya ya. Ya, Obat Rufa. obat alami apa yang Kayala pakai untuk mengusir hama kalau tanaman ada hamanya? Pestisida. Kalau saya pakai sih kayak obat gitu, saya belum pakai. Ini ada pertanyaan lagi dari AB. Merek tanahnya pakai merek apa, Kak? Saya belinya di Lembang, nggak ingat mereknya apa, tapi itu isinya udah pakai pupuk. Di tukang tanaman di Lembang banyak. Baik, semoga membantu. Ini ada pertanyaan dari Kak Salsa. Bismillah, Salsa mau tanya. Kalau menanam buah seperti melon atau semangka, apa saja obat alami atau instan yang bisa digunakan untuk mengusir hama, Kayala? Sebenarnya saya belum pernah pakai obat untuk tanaman kayak gitu. Tapi yang saya pernah baca itu pakai cuka atau pakai sari cabai atau air bawang putih. Itu buat mengusir hama. Baik. Ada pertanyaan dari Kak Abe. Cita-cita kakak apa? Mulai menanamnya kapan, Kak? Saya saat ini sebenarnya pengen menjadi desainer grafis. Masya Allah, semoga Allah mudahkan ya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Jena. Kakak Yala punya tanaman apa saja? Saya punya tanaman telang, sama tanaman sereh, juga sayuran yang saya ceritakan tadi kan. Saya juga punya pepaya dan saya juga punya pepaya dan marigold juga yang lain. Baik, ada pertanyaan lagi dari Kak Abe. File presentasinya pakai aplikasi apa, Kak? Pakai Keynote. Ada pertanyaan lagi dari
Kak Uniza Umulutfi. Kak Yala mau bertanya, di rumah saya ada cabai yang keriput-keriput gitu. Itu kenapa ya? Itu biasanya karena kekurangan air. Ada pertanyaan lagi dari Kak Romana. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kalau tanaman sereh panennya berapa lama? Syukron. Saya belum tahu karena belum pernah panen serai. Baik, semoga memandu. Ada pertanyaan lagi dari Kak Abe. Punya tanaman cabai nggak Kak? Soalnya tanaman cabai saya kecil sekali. Saya pernah nanam cabai, cuman kayaknya karena terlalu panas jadi dia mati. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada pertanyaan lagi dari Kak Rumana. Kak, izin bertanya lagi. Kakak nyiram tanamannya berapa kali? Pagi dan sore. Kecuali kalau misalnya lagi hujan. Silahkan, ada yang ingin bertanya lagi?
Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, ada yang ingin Kayala tambahkan? Tidak ada Kak Rufa. Ada yang bertanya lagi? Dari Kak Radia, Kak punya taman. Sebenarnya bukan tanah sih, cuman karena kayak terasnya tuh dari semen, jadi banyak pot aja. Baik, semoga membantu. Ada pertanyaan lagi dari Kak Abe. Tanaman kakak ada berapa yang ditanam, yang berhasilnya berapa? Sejauh ini ada sekitar 8 atau 9. Sama ada juga tanaman-tanaman yang kecil, yang sayuran-sayurannya. Dia juga baru tumbuh sekarang. Ada pertanyaan lagi dari Kak Abid. Kak, kakak juga punya pohon tidak? Saya belum punya pohon. Ada pertanyaan lagi dari Kak Rumana. Kak, apakah kakak pernah menanam bunga matahari dan mawar? Iya, saya lagi menanam bunga matahari, cuman bunga mataharinya belum tumbuh. Kalau mawar, saya belum pernah tanam. Ada yang raise hand, Azhar dan Adinka, silahkan. Ada pertanyaan dari KAB. Ada yang dijual? Belum, Abi. Silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi.
Kayala, apakah sudah cukup? Ya, Rufa, sudah cukup. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih jazakillah khair Kayala atas presentasinya dan jazakumullah khair pada teman-teman atas kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan ketika membawa acara sebagai moderator. Kita tutup acara ini dengan hamdalah wa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kila khairan karufa dan kaya. Assalamualaikum.